Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusna Eka Nursetia. Saya akan mempresentasikan tentang respon tanaman terong terhadap interval pemberian pupuk organik cair dengan interval waktu yang berbeda. Tujuan dan waktu penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui respon pertumbuhan vegetatif dan produksi tanaman terong pada berbagai pemberian pupuk organik cair dengan interval yang berbeda. Waktu dan tempat. Waktu Desember 2016 sampai Maret 2017. Bertempat di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berada kurang lebih 25 meter di atas permukaan laut. Dan ini rancangan percobaannya, bisa dilihat. Nah, terong adalah jenis tanaman sayuran yang sangat populer yang disukai oleh banyak orang karena rasanya enak, khususnya dijadikan sebagai bahan sayur atau lalaban. Terong juga mengandung vitamin A dan fosfor. Nah, metodenya adalah P0 tanpa pemberian POC, P1 pemberian POC dengan interval 3 hari, P2 pemberian POC dengan interval 5 hari, P3 pemberian POC dengan interval 7 hari, dan P4 pemberian POC dengan interval 9 hari. Setiap perlakuan diulang 5 kali sehingga terdapat 25 satuan percobaan. Masing-masing satuan percobaan terdiri dari 3 tanaman. Maka jumlah tanaman yang diuji adalah 75 tanaman. Media tanam disiapkan 1 minggu sebelum penanaman dengan berat 10 kg per polybag. Media tanam yang digunakan yaitu menggunakan tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Dimasukkan ke dalam polybag ukuran 40x40. Bibit tanam sebelum berumur 4 minggu. Dosis yang diberikan adalah 1 mili per liter dan dosis yang diberikan sebanyak 100 mili per tanaman. Hasil pembahasan. Pemberian pupuk dengan interval 7 hari sekali tidak berbeda dengan perlakuan lainnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tinggi tanaman mengalami peningkatan yang tajam pada umur 3-6 mst. Kemudian dari umur 7-8 mst lebih stabil dari sebelumnya. Hasil penelitian Muhammad melaporkan bahwa dengan bertambahnya umur tanaman terong maka kebutuhan unsur hara terutama nitrogen semakin tinggi. Dan ini tabel tinggi tanaman terong. Jumlah daun. Pemberian POC dengan interval 7 hari tidak berbeda dengan yang lainnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada saat tanaman berumur 6 mst terhadap semua perlakuan. Bertambahnya jumlah daun yang optimal pada pemberian POC dengan interval 3 hari disebabkan karena interval waktu pemberian POC lebih sering diberikan. Dan ini adalah tabel jumlah daun tanaman terong.
Lebar daun. Pemberian POC dengan interval yang berbeda berpengaruh tidak nyata pada saat tanaman berumur 2-8 mst terhadap lebar daun tanaman terong. Pemberian POC dengan interval 3 hari sekali menghasilkan jumlah daun terbanyak, tetapi tidak berbeda dengan perlakuan lainnya. Hal ini disebabkan oleh pengaplikasian POC yang cenderung lebih sering sangat dibutuhkan. Menurut Mulyono, menyatakan bahwa manfaat unsur nitrogen yaitu meningkatkan pertumbuhan tanaman, produksi klorofil, meningkatkan kadar protein, dan mempercepat pertumbuhan daun. Dan ini tabel lebar daun tanaman terong. Umur bunga. Pemberian POC dengan interval 3 hari sekali menunjukkan umur berbunga paling cepat. Dan menurut Sutesia, salah satu fungsi unsur kalium bagi tanaman yaitu mencegah bunga agar tidak mudah rontok. Dan menurut Azhar, proses pembungaan dan pembuahan tanaman juga dipengaruhi oleh faktor luar lainnya, yaitu temperatur, suhu, panjang pendeknya hari, dan ketinggian tempat. Jumlah buah per tanaman. Pemberian POC dengan interval 5 hari tidak berbeda dengan yang perlakuan lainnya. Rata-rata jumlah tanaman terong yang cenderung lebih banyak ditunjukkan oleh pemberian POC dengan interval 5 hari. Sedangkan rata-rata jumlah buah tanaman terong yang cenderung kecil ditunjukkan tanpa pemberian pupuk. Dan ini tabel umur berbunga dan jumlah buah tanaman terong. Diameter buah. Pemberian POC dengan interval 3 hari sekali menghasilkan buah dengan diameter terbesar, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Hal ini disebabkan karena pengisian buah sangat berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara untuk fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat, lemak, protein, mineral yang akan ditranslokasikan ke bagian penyimpanan, contohnya pada buah. Panjang buah. Pemberian POC dengan interval 3 hari sekali tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Hal ini diduga karena kondisi cuaca yang sering hujan menyebabkan pupuk yang diberikan ikut tercuci, sehingga menurut Sakri mengatakan bahwa proses pembungaan dan pembentukan buah dapat dipengaruhi oleh faktor luar seperti temperatur, suhu, panjang pendeknya hari, dan ketinggian tempat. Dan ini diameter dan panjang buah terong. Total bobot buah per tanaman dan bobot rata-rata per buah. Pemberian POC dengan interval yang 5 hari mempunyai bobot buah per tanaman dan bobot rata-rata per buah yang cenderung lebih tinggi berbeda dengan perlakuan lainnya. Dan ini tabel bobot buah per tanaman. Selanjutnya adalah persyaratan pendaftaran calon varietas tanaman hortikultur. Pendaftaran varietas dimaksudkan untuk pendataan varietas dalam rangka pengawasan peredaran benih. 2. Pendataan varietas meliputi proses penerimaan, pemeriksaan, dan klarifikasi dokumen.
penertiban tanda daftar, dan memasukkan data varietas ke dalam database. 3. Pendaftaran varietas dilaksanakan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. 4. Permohonan pendaftaran varietas dapat dilakukan oleh penyelenggara pemulihan atau pemilik calon varietas. Kuasanya baik perorangan, badan hukum, instansi pemerintahan, atau pemerintah daerah. 5. Varietas tanaman hortikultur hasil pemulihan atau varietas lokal yang didaftarkan harus memenuhi persyaratan yang meliputi: A. Memiliki deskripsi varietas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hortikultur. B. Belum pernah didaftarkan oleh peredaran. C. Memiliki keunggulan tertentu sebagaimana diakui oleh penyelenggara pemulihan atau pemilik calon varietas dan kuasanya seperti yang tercantum pada deskripsi. Nama varietas dalam deskripsi mengikuti penamaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan varietas tanaman. Selanjutnya adalah pemohonan pendaftaran calon varietas tanaman hortikultura harus memenuhi persyaratan: A. Memiliki atau menguasai varietas yang akan didaftarkan. B. Memiliki hasil uji keunggulan varietas. C. Memiliki hasil uji kebenaran varietas. D. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis. E. Surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan dengan deskripsi. F. Surat pernyataan kesanggupan melihara arsip benih atau tanaman yang akan didaftarkan sebagai varietas asli atau otentik. G. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut. H. Memberikan penamaan varietas yang didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan varietas tanaman. Dan ini prosedur permohonan pendaftaran varietas. Terima kasih. Assalamualaikum.